bagus. Untuk orang yang mendengarkan sugesti saya, apapun sugesti saya akan menjadi realita dan kenyataan dalam pikiran Anda kalau Anda mengerti akan kepala. Bagus. Ada 3 sikap mental yang seharusnya Anda miliki bila teman-teman ingin menjadi orang yang sukses. Utamanya, bila teman-teman ingin menguasai kemampuan ilmu hipnotis menjadi seorang ahli hipnotis. Kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan berbagi kepada Anda semuanya bagaimana nanti dengan 3 sikap mental ini Anda tidak hanya bisa tumbuh menjadi orang yang bisa hipnotis, lebih daripada itu teman-teman nanti juga bisa menjadi orang yang ahli, pakar menghipnotis, pakar mempengaruhi siapapun. Maka silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir. Nanti saya akan menjelaskannya kepada Anda, khususnya buat Anda pemula yang hari ini mungkin salah satu dari Anda yang WhatsApp saya, menghubungi saya, menanyakan bagaimana cara belajar hipnotis. Oke, silakan disimak sampai akhir video. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang hari ini sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Dan tak lupa saya ucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia, karena besok tanggal 5 Oktober adalah hari ulang tahun TNI. Oke teman-teman, kita akan membahas satu persatu sikap mental yang luar biasa yang Anda wajib miliki. Maka ketika Anda sudah bisa memiliki ketiga hal ini, 100% saya yakin kehidupan Anda jauh lebih baik lagi. Yang pertama adalah Anda harus mempunyai yang namanya daya juang. Daya juang ini penting teman-teman. Kalau istilah anak zaman sekarang disebut dengan survival mode ya. Daya juang ini kelihatannya sepele ya, tapi inilah yang menjadi kunci utama seseorang ini bisa mengeluarkan segala potensi yang dia miliki. Jangan dikira di luar sana banyak orang yang pengangguran, tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, tapi hidupnya santai-santai saja. Itu juga banyak. Atau orang yang menggantungkan dari belas kasihan orang lain juga banyak. Artinya orang yang demikian termasuk orang yang tidak mempunyai survival mood yang bagus atau daya juangnya rendah sekali. Kaitannya dengan ilmu hipnotis teman-teman, orang yang mempunyai survival mood atau daya juang ini ketika belajar ya tidak pantang menyerah ya, selalu gigih. Itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang ahli, pandai, mahir menghipnotis ya. Jadi poin pertama apa? Anda harus memiliki yang namanya daya juang yang tinggi. Itu penting ya. Itu adalah poin pertama ketika Anda ingin meraih kesuksesan apapun, termasuk Anda dalam proses belajar hipnotis. Kemudian yang kedua, yaitu Anda harus memiliki yang namanya sifat narsistik. Loh, kenapa Mas Nuk kok narsistik? Narsistik ini kan orang yang suka pamer ya, suka menunjukkan kelebihannya. Nah, jika Anda ini termasuk orang yang tidak mempunyai sifat narsistik, maka Anda tidak bisa menunjukkan kelebihan Anda. Ketika Anda tidak tahu cara menunjukkan kelebihan Anda, maka orang lain juga tidak tahu apa kelebihan Anda. Contoh sederhana, saya sebagai seorang guru hipnotis, seorang ahli hipnotis, saya menunjukkan kepada Anda semua bahwa saya adalah orang yang bisa mengajarkan ilmu hipnotis. Nah, ini termasuk bagian dari narsistik kan. Jadi melalui video-video yang saya buat ya, saya mempraktekkan hipnotis, saya mengupload murid-murid saya yang sudah pandai mahir menghipnotis. Itu bagian dari narsistik. Saya menunjukkan kemampuan tersebut. Itu adalah poin kedua yang harus Anda miliki. Maka jika saat ini Anda merasa orang yang lemah, tidak percaya diri, pemalu, saatnya Anda ubah ya, menjadi orang yang lebih narsistik, menunjukkan kelebihan-kelebihan Anda, potensi-potensi di dalam diri Anda. Jika Anda saat ini belum memiliki kelebihan khusus, bagaimana? Nah, jawabannya ya Anda harus melatih kemampuan tersebut agar muncul.
Yaitu dengan cara apa? Anda belajar hipnotis. Ketika Anda sudah menguasai kemampuan ilmu hipnotis, ya artinya kelebihan Anda muncul. Ya, yang awalnya Anda termasuk orang biasa saja menjadi orang yang luar biasa, memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Itu ada di poin nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Anda juga harus mempunyai yang namanya rasa takut. Nah, ini kan berkebalikan Mas Nuk, tadi harus narsis nih, harus tampil, tapi kenapa harus juga mempunyai rasa takut? Rasa takut di sini harus ditempatkan pada sesuatu hal yang tepat, teman-teman. Ketika Anda tidak mempunyai rasa takut, ya itu tadi di poin pertama tadi, bahwa banyak orang yang acuh tak acuh dengan dirinya, tidak bekerja, tidak menghasilkan, mereka santai-santai saja, tidak mempunyai ketakutan. Nah, itu juga bahaya. Atau menggantungkan hidupnya kepada orang lain, mengandalkan belas kasihan orang lain, ini juga bahaya, karena tidak mempunyai ketakutan bagaimana kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, anak istri saya. Nah, jika orang ini mempunyai rasa takut, maka dia akan berusaha untuk mengatasinya, keluar dari rasa takut tersebut. Anda katakanlah takut miskin, ya, tidak punya uang. Apa yang Anda lakukan ketika tumbuh rasa takut? Akan memompa semangat teman-teman ini untuk bagaimana caranya menghasilkan uang. Ya, itu contohnya. Jadi ketiga sikap mental inilah yang wajib teman-teman miliki. Ada sebuah kisah menarik ya teman-teman, bagaimana hanya dengan mengubah cara berpikir, mengubah mindset ini bisa mengubah hidup Anda. Konon suatu hari ada seorang bapak yang berpesan kepada 2 anaknya. Pesan pertama yang disampaikan sang bapak kepada anak yang pertama, anak sulungnya, dan anak nomor 2-nya, kedua-duanya adalah laki-laki. Pesan pertamanya berikut: "Nak, kamu jangan sampai menagih hutang kepada orang lain." Itu pesan pertama. Yang kedua, "Nak, kamu jangan sampai terkena matahari, sinar matahari." Oke, hingga suatu saat beberapa tahun kemudian bapaknya meninggal dan 2 anak tersebut tumbuh menjadi orang dewasa. Ya. Suatu saat sang ibu memanggil kedua anaknya karena melihat perbedaan yang sangat signifikan di antara anak pertama dan anak kedua tadi. Anak pertama dilihat hidupnya kok sengsara, bangkrut, mereka susah gitu ya, dengan kesulitan-kesulitannya. Sedangkan anak yang kedua kelihatan sukses, bahagia. Kemudian sang ibu bertanya kepada sang anak, "Nak," anak yang pertama ditanya, "Kenapa kamu hidupnya seperti ini? Apa yang terjadi?" Kemudian anak pertama tadi menjawab seperti ini, "Ibu, saya melaksanakan pesan dari Bapak. Bapak berpesan jangan menagih hutang saya. Ya, jangan menagih hutang atau piutang saya kepada orang lain. Maka ketika teman-teman saya, saudara saya banyak berhutang, ya tidak saya tagih. Dan pada akhirnya apa? Modal usaha saya habis, bangkrut saya. Dan pesan kedua Bapak juga saya laksanakan, Ibu, yaitu jangan sampai terkena sinar matahari, karena saya hanya pakai sepeda motor. Maka setiap pergi ke tempat usaha, tempat kerja saya naik Grab, naik taksi, supaya tidak terkena sinar matahari." Itulah cerita dari anak pertama. Kemudian sang ibu bertanya kepada anak yang kedua, "Nak, coba ceritakan kepada ibu, kenapa kamu kok bisa sukses?" Sang anak kedua juga menjawab, "Saya melaksanakan pesan dari bapak saya, Ibu. Bapak, pesan pertama, Bapak, nak, kamu jangan menagih hutang kepada orang lain." Nah, karena pesan bapak seperti itu, maka sedapat mungkin saya hindari untuk memberikan hutang kepada orang lain, sehingga modal saya terkumpul karena saya tidak memberikan hutang kepada siapapun. Kemudian pesan bapak yang kedua, jangan terkena sinar matahari. Maka yang saya lakukan, Ibu, saya berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit. Saya sudah berangkat ke tempat usaha.
dan pulang setelah matahari terbenam. Maka pelanggan saya menjadi puas, menjadi banyak karena saya rajin. Tuh. Pesan moralnya apa teman-teman di sini? Inilah pesan yang sama disampaikan ke kedua anak yang pertama dan anak yang kedua, tapi cara menangkap pesannya berbeda, hasilnya berbeda. Pesan moralnya di sana bahwa perlunya Anda menggunakan kecerdasan emosional Anda untuk menanggapi situasi di dalam hidup Anda. Oke? Saat ini jika Anda mengalami kesulitan finansial, mengalami problem di pekerjaan, di usaha Anda, di karir Anda, di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, 100% saya yakin itu ada yang salah dengan cara berpikir Anda atau mindset Anda. Maka segera bangkit dan benahi teman-teman. Ya, segera bangkit dan benahi. Silahkan belajar supaya mindset Anda tepat. Anda bisa menggunakan mindset Anda untuk mengubah nasib dan kehidupan Anda jauh lebih baik. Nanti saya akan memberikan cuplikan video saya di awal-awal dulu, kurang lebih ya mungkin 12-13 tahun yang lalu. Saya mulai mengajarkan hipnotis, saya mulai mempraktikkan hipnotis. Ya tidak selancar hari ini, ya, karena 13 tahun yang lalu kan waktu yang lampau ya, saya juga masih terbata-bata ketika menghipnotis orang lain. Meskipun lancar bisa menghipnotis, Anda bisa membedakan, nanti saya tampilkan bagaimana saya berbicara. Tentu sangat berbeda ketika Anda melihat hari ini saya berbicara teman-teman. Nah itu tadi karena saya mempunyai yang namanya daya juang untuk mengubah diri saya, mempunyai daya juang yang tinggi untuk mengimprove kemampuan saya, baik dalam skill saya menghipnotis, ya, teknik menghipnotis, cara saya berbicara kepada orang yang saya hipnotis atau klien saya, dan lain-lain sebagainya. Jika saya bisa, tentu Anda juga bisa. Oke, sebagai hiburan, silakan teman-teman simak video saya 13 tahun yang lalu supaya Anda mendapatkan pelajaran bahwa semua hal itu butuh yang namanya proses, dan itu wajar siapapun mengalaminya, asal mempunyai tadi daya juang yang tinggi. Anda berani tampil ya lebih pede, yaitu dengan cara narsistik, dan Anda juga mempunyai rasa takut gagal ya. Anda takut gagal, maka Anda mengimbanginya dengan mengimprove diri Anda sendiri. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Buat Anda yang mau mendaftar di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat Anda yang mau membeli ebook kitab My Hipnotis, teman-teman silakan hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Sampai jumpa, see you next time, bye bye. Salam cerdas, salam hipnosis. Bagus. Untuk orang yang mendengarkan sugesti saya, apapun sugesti saya akan menjadi realita dan kenyataan dalam pikiran Anda kalau Anda mengerti angkuhan kepala. Bagus. Nanti saya membangun Anda dari hitungan ketiga. Nanti tetap ketika Anda memegang hidung Anda akan langsung tidur dengan sepulas-pulasnya kalau Anda mengerti angkuhan kepala. Oke. Sekarang saya hitung sampai 1 sampai 3. Buka mata Anda. 1, 2, 3. Mas gak timimik, Mas? Iku apa, Mas? Teh? Pergi, Mas? Ayan. Masuk? Pergi apa pahit? Teh? Lagi ya. Pahit tak coba? Coba rasa anak pahit. Coba dirasakan pahit sekali. Pahit gak? Pahit sekali. Pahit. Sabar, pahit. Mas tehku gelasnya wabut tuh, Mas. Sama nggak kuat ngangkat tuh, Mas. Berat sekali, coba diangkat. Kuat nggak? Berat sekali. Semakin dicoba semakin berat loh, Mas. Tambah berat loh. Berat nggak? Semakin berat. Berat nggak? Semakin 100 kilo tuh beratnya. Coba semakin diangkat semakin berat tuh. Semakin nempel, semakin diangkat semakin nempel. Kerahkan tenaganya, semakin dikerahkan tenaganya, itu semakin nempel. Tidak bisa diangkat. Semakin mencoba keras semakin nggak kuat. Berat. Nggak kuat. Masa? Berat kan?
Jangan dicoba, berhenti mencoba, berhenti berat. Coba dilepas, bagus. Dilepas, bagus. Berat ya Mas ya. Oke. Mas, sampai namanya siapa? Lupa saya. Hati siapa? Hadi Purnomo. Oh, Mas. Ujungnya siapa sini? Anaknya? Budi. Siapa? Budi. Undi Susi. Umur berapa Mas? Cewek apa cowok? Cowok ya. Undi sama Susi ya. Asli mana Mbak Susi itu? Bangeran. Bangeran, Kamulan Blora. Bangeran, Kamulan Blora ya. Oke. Bangeran, Kamulan Blora. Udah lama menikah ya? 5 tahun? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Udah lama sekali ya. Oh, gitu. Mas sampai coba bangkit dari tempat duduk, terlengket loh Mas, gak kuat sampai. Coba semakin dibuka, jauh coba angkat, semakin lengket sekali, gak kuat tuh sampean. Coba yang keras, nempel loh, semakin nempel loh, sampean coba kuat nggak? Coba lihat saya, kuat nggak? Berat, semakin dicoba semakin nempel loh. Gak, kuat bangun nggak? Berat, masa? Berat ya? Semakin berat ya? Itu kalau lagi deh, gile. Kita lagi. Semakin berat lah. Kita kelingin dulu nih. Kita aja lah. Terus gambar gue titik aja ya. Terus gini lah. Sing apik. Terus ngene aja kali. Semakin berat ya? Kuat nggak? Coba lebih keras lagi. Semakin nempel. Masa? Berat. Tangannya juga lengket ini. Gak bisa diangkat. Ini lengket juga. Coba diangkat. Kuat nggak? Ya. Gak kuat. Berat semakin lengket loh. Semakin nempel loh. Semakin lengket. Berat. Ya. Oke, berhenti mencoba. Oke. Sekarang bisa tangannya diangkat. Oke, satu bisa. Ganteng itu. Sekarang nggak bisa naik. Semua sudah bisa bangun juga bisa kan? Nanti kita pasang dulu Mas. Yes. Untuk kamera Mas. Oke. Sampai di sini tadi niatnya apa Mas? Belajar hipnotis. Sudah dikasih ilmunya? Sudah bisa? Belum ya? Mau bisa ya? Iya. Mau bisa berhipnotis ya? Iya. Coba caranya gini Mas. Coba lihat saya, mata saya, ya. Udah lihat, ya kan? Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Buka pelan-pelan, buka mata Anda akan merasakan seperti tidur 8 jam, sangat segar sekali, sangat sehat sekali. Anda merasakan habis tidur 8 jam, sangat segar sekali. Bayangkan setelah tidur 8 jam Anda merasakan tenaga sangat terkumpul sekali, sangat semangat sekali, sangat kuat sekali. Bayangkan kesegaran masuk ke tubuh Anda, seluruh tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bayangkan sangat segar sekali. Nanti tepat di hitungan 3 ketika Anda membuka mata Anda, lupakan semua sugesti yang saya berikan. Kalau Anda mengerti akan lupakan. Sekarang saya akan berhitung dari angka 1 sampai 3, pelan-pelan buka mata Anda. 1, 2, 3. Ya Mas, segar Mas. Segar. Lebih tenang.